Perjalanan senja, Banjarbaru, Banjarmasin. Banjarbaru, sekitaran tahun 2021. Di awal musim hujan, langit di atas Banjarbaru tampak kelabu. Awan-awan gelap mulai berkumpul membawa isyarat bahwa hujan akan segera turun. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah kering yang sebentar lagi akan tersentuh air. Eko berdiri di depan jendela kamar kosnya, menatap kosong ke halaman. Hatinya yang kacau terasa sejalan dengan suasana langit yang mendung. Rintik-rintik hujan mulai jatuh, membuat suara lembut di atas atap seng rumahnya. Hujan ini tidak deras, hanya sebatas rintik, tetapi cukup untuk membuat hati Eko semakin tenggelam dalam kesedihan. Dia baru saja menerima pesan singkat dari Dewi yang mengakhiri hubungan mereka. Alasan yang diberikan Dewi pun sangat klasik. Sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Alasan yang Eko yakini hanya dibuat-buat saja. Eko tahu Dewi pasti sudah memiliki tambatan hati lain sehingga nekat mengajak putus. Eko menghela nafas panjang, merasakan sakit yang menjalar di dada. Ia pun kembali mengingat momen-momen indah yang pernah mereka berdua lalui bersama. Mereka pertama kali bertemu di sebuah acara kampus beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu mereka berdua tidak terpisahkan. Setiap hari Eko selalu menunggu pesan ataupun panggilan dari Dewi, namun kini semuanya telah berakhir. Dewi mencampakkan Eko begitu saja, seakan lupa semua janji manis yang pernah ia berikan padanya. Dengan langkah gontai, Eko menuju dapur. Ia berniat membuat secangkir kopi untuk menghangatkan tubuhnya yang tiba-tiba saja terasa dingin. Suara rintik hujan terus mengiringi setiap langkahnya, seolah-olah mengolok sendiriannya, meledek tingkahnya yang patah hati karena ditinggalkan gadis pujaan hati. Eko duduk di kursi kayu tua di sudut dapur, menatap secangkir kopi di depannya. Uap hangat yang naik dari cangkir tersebut seakan berusaha menyamarkan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Setelah minum beberapa teguk kopi, Eko merasa sedikit lebih baik. Namun, bayangan Dewi terus saja menghantui pikirannya. Ia kembali teringat senyuman manis Dewi, tawa riangnya, dan cara gadis itu menyentuh tangannya dengan lembut. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang tak akan pernah terwujud lagi. Eko merasakan kehampaan yang luar biasa di dalam hatinya. Eko lalu memutuskan untuk keluar rumah. Mungkin cara ini bisa mengusir perasaan sepi yang membuatnya kembali merindukan Dewi. Ia mengenakan jaket tebal, lalu berjalan keluar, membiarkan rintik-rintik hujan membasahi wajahnya. Jalanan di sekitar rumahnya tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang dengan payung di tangan. Eko tidak peduli, terus berjalan tanpa tujuan, berharap angin dan hujan bisa menghapus rasa sakit yang dirasakannya. Di sebuah taman kecil dekat rumahnya, Eko duduk di bangku kayu yang basah. Ia melihat genangan air di tanah yang terbentuk akibat hujan rintik-rintik. Sesekali Eko menendang genangan itu, membuat cipratan air membasahi sandalnya. Namun kegiatan itu tidak mampu mengalihkan pikirannya dari Dewi yang manis. Langit semakin gelap, menandakan bahwa malam akan segera tiba. Eko memutuskan untuk kembali ke rumah. Dengan langkah yang semakin berat, Eko berjalan menyusuri jalanan yang basah. Hujan rintik-rintik masih terus turun, menyempurnakan kesedihan yang dialami oleh Eko. Keesokan harinya, suasana di selatan kota Banjarbaru masih tak jauh berbeda. Awan kelabu masih menggantung di langit, membawa sisa-sisa hujan rintik-rintik dari semalam. Eko sudah bangun sejak subuh, bersiap-siap untuk menjalani rutinitasnya sebagai office boy di sebuah kantor. Setelah mengenakan seragam yang mulai agak pudar, Eko mengeluarkan motor. Tak lupa, dia juga membawa tas kecil yang berisi bekal dan beberapa bungkus rokok. Tempat kerja Eko cukup jauh. Setiap harinya dia harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk bisa mencapai perusahaannya tempat ia bekerja.
Akan tetapi semua itu tak masalah bagi Eko. Ia rela melakukan semua itu asalkan asap rokok terus mengepul dari mulutnya. Sebagai seorang perokok berat, sehari-hari ia bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Terlebih lagi di saat-saat seperti ini, ketika hatinya sedang galau, jumlah itu bisa meningkat dengan drastis. Hari itu adalah hari Selasa. Bukan hari istimewa, akan tetapi entah mengapa hari ini Eko merasa nasib buruk terus menghantuinya. Mungkin karena efek sakit hati setelah ditinggalkan Dewi. Pukul 7 pagi Eko sudah tiba di kantor, siap menjalani shift pagi yang berlangsung hingga sore nanti. Selama jam kerja, Eko pun berusaha sebaik mungkin untuk menunaikan tugas. Ia membersihkan ruangan kantor, melakukan apa saja yang sudah menjadi tugasnya. Meski begitu, pikirannya terus melayang kepada Dewi. Setiap kali ia mengingat senyuman gadis itu, hatinya terasa semakin hancur. Pekerjaannya pun menjadi terganggu, sehingga beberapa kali ia menerima teguran karena bersikap ceroboh. Waktu terasa berjalan lambat. Kaki Eko terasa gatal. Ia sudah tak sabar ingin pulang dan meratapi nasibnya yang masih belum bisa melupakan Dewi. Malangnya, ketika jam pulang sudah datang, Eko pun tak bisa langsung pulang. Hujan kembali turun rintik-rintik, membuatnya enggan untuk segera kembali mengendarai motor menuju tempat kosnya kembali. Eko duduk merenung di bangku kayu di dekat pos penjagaan, menatap gerimis yang terus turun. Sekali lagi, ia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu batang dan menghisapnya dalam-dalam. Saat asap rokok mulai menipis, Eko memandang jauh ke arah kantor tempat ia bekerja selama bertahun-tahun. Pekerjaan ini telah memberikannya penghidupan, tetapi kini rasanya tampak hampa. Tanpa Dewi, hidup Eko merasa kehilangan arah. Dulu, dia rela tetap tinggal di Banjarbaru karena tak ingin berjauhan dengan Dewi. Sementara kantornya sudah menawarkan mes untuk tempat tinggal gratis para karyawan mereka. Demi gadis itu juga, Eko pun rela membagi 2 gajinya dengan Dewi hanya supaya ia bisa melihat Dewi senang. Eko menghela nafas panjang. Ia mengacak-ngacak rambutnya yang basah karena gerimis. Ia semakin seperti orang linglung kalau terus memikirkan Dewi. Dia terlalu lama melamun sampai tak sadar senja tampak di ambang mata, membawa serta bayangan malam yang kian dekat. Di pos penjagaan kantornya, Eko masih duduk di bangku kayu sambil menyulut sebatang rokok. Untuk yang kesekian kalinya, asap rokok mengepul lalu menguap di udara yang basah oleh hujan. Suasana terasa sepi, hanya terdengar suara gemericik sisa hujan yang jatuh dari atap ke tanah. Belum pulang kok, suara berat memecah keheningan. Amri, atasan dari Eko, menyapanya karena sejak tadi melihat pemuda itu hanya melamun seorang diri. Pak Amri, Eko menoleh sambil mengembuskan asap rokok. Belum Pak, ini masih menunggu hujan yang reda. Pak Amri mengangguk, ia mendekat dan duduk di samping Eko. Hati-hati, jangan pulang kemalaman. Apalagi dalam keadaan hujan seperti ini, jalanan bertambah gelap. Eko tersenyum kecil. Tenang Pak, saya kan sudah biasa keluar malam. Malam ataupun siang itu sama saja. Lagian kan jalan Banjarbaru, Banjarmasin sekarang sudah ramai. Pak Amri mengangguk, tetapi wajahnya kini tampak serius. Iya, tapi ini hujan gerimis kok. Biasanya beda loh. Horor-horor gimana gitu. Eko tertawa untuk mengusir keseriusan dari wajahnya. Pak Amri ini bisa saja menakuti orang. Tapi tenang Pak, saya ini bukan orang yang penakut. Ia lalu menghisap rokoknya dalam-dalam, seolah-olah ingin menyedot habis semua ketakutan yang diucapkan oleh Pak Amri yang sejak dulu memang sering mengisengi karyawan lain. Mendekati waktu maghrib, hujan pun akhirnya mulai reda. Awan gelap yang menyelimuti langit perlahan menghilang, meninggalkan jejak-jejak genangan air di tanah. Eko mematikan puntung rokoknya yang terakhir, menghentakkan kaki sejenak untuk mengusir rasa dingin yang merayap di tubuhnya. Saya pamit pulang Pak, kata Eko sambil berdiri. Ia meraih tas kecilnya yang tergantung di sandaran kursi. Pak Amri mengangguk. Hati-hati di jalan kok. Ingat loh pesan saya tadi. Eko tersenyum. Iya Pak, terima kasih. Jalanan aspal masih basah dan licin. Ia melangkah hati-hati, mengenakan jaket tebal yang sudah mulai basah oleh hujan.
Jalan Ahmad Yani yang biasanya ramai kini tampak lengang, mungkin karena hari itu gerimis terus turun sepanjang hari. Sepeda motor Eko melaju pelan, mengarungi jalanan yang mulai basah oleh gerimis. Motor tua itu mengeluarkan suara gemeretak khas mesin yang sudah tua. Tapi Eko tidak memperdulikannya. Ia sudah terbiasa dengan kondisi motornya yang seringkali mogok dan juga butuh perawatan ekstra. Setidaknya motor itu masih setia menemaninya setiap hari untuk bekerja. Lagi pula uangnya juga sudah tak cukup untuk membeli motor. Eko tak punya tabungan karena sebagian besar uangnya sudah dibagi kepada Dewi, si pengkhianat cinta itu. Eko kembali menggerutu karena isi kepalanya tak pernah bisa jauh dari Dewi. Saat Eko mencapai gambut, sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat. Suara itu mengalun merdu, menyentuh hati bagi siapapun yang mendengarnya. Eko sekilas berpikir untuk berhenti dan menunaikan ibadah sholat maghrib, tetapi hujan gerimis yang kembali turun membuatnya ragu. Jam di dashboard motornya menunjukkan angka 18.30. Langit yang mendung membuat suasananya jauh lebih gelap daripada biasanya. Tanggung, sebentar lagi sampai, pikir Eko. Sambil menguatkan genggaman pada stang motor, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, berharap bisa sampai rumah sebelum hujan semakin deras. Perjalanan Eko berlanjut dengan hati-hati. Jalanan yang licin karena gerimis membuatnya harus ekstra waspada. Sesekali roda motornya tergelincir di atas aspal yang basah, namun Eko berhasil mengendalikan motor dengan baik. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membawa serta rasa sepi yang kian menguat. Begitu Eko melewati landasan ulin, suasana semakin gelap. Jalanan yang biasanya ramai dengan orang yang berlalu lalang sepulang kerja kini tampak sepi. Mungkin karena hujan gerimis yang membuat orang enggan untuk langsung pulang, mereka memilih di tempat kerja sambil menunggu hujan reda. Hanya ada beberapa warung kecil yang masih buka namun tanpa pengunjung. Cahaya lampu motor Eko yang redup menjadi satu-satunya penerang di tengah hujan yang semakin lebat. Ia melaju perlahan menyusuri jalan berliku yang naik turun. Di kanan kirinya pepohonan besar berdiri kokoh, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menambah kesan misterius malam itu. Eko menatap lurus ke arah depan, berusaha fokus pada jalanan, tetapi pikirannya terus melayang ke berbagai arah. Tetesan air hujan yang mengenai helmnya terdengar seperti alunan musik yang mengiringi perjalanan. Suara mesin motor yang berderak-derak sesekali terdengar lebih nyaring ketika Eko melewati jalan yang lebih sepi. Di tengah perjalanan, bulu kuduk Eko perlahan meremang tanpa sebab. Eko mengerjapkan mata. Mau tak mau, ia pun menjadi ingat apa yang dikatakan oleh Pak Amri tentang hujan di malam hari. Bukan hanya hujan yang ditakutkan Eko, tetapi juga kecelakaan lalu lintas yang belum lama ini berselang. Meskipun tidak menyaksikan secara langsung kejadiannya, Eko sempat melihat ceceran darah yang belum dibersihkan di jalanan. Menjelang sebuah tikungan tajam, Eko mulai mengurangi kecepatan motor. Jalanan di sini terkenal licin dan berbahaya, terutama saat hujan. Eko menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dia harus berkonsentrasi dengan jalan, bukannya berpikir yang tidak-tidak, apalagi mengingat kecelakaan yang mengerikan itu. Sebentar lagi sampai, pikirnya. Setelah di rumah, nanti aku bisa minum kopi dan juga mandi air panas. Akan tetapi saat Eko melintasi tikungan, tiba-tiba saja motornya tersendat. Mesin tua itu terbatuk-batuk lalu mati seketika. Eko pun menepi, mencoba menghidupkan kembali mesinnya. Ia terus mencoba berkali-kali, tetapi motor tua itu tak menggubris usaha Eko. Sial, gerutunya yang mulai merasa frustasi. Eko menurunkan standar motor lalu turun untuk memeriksa apa yang salah pada motornya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Eko memeriksa mesin motornya. Tangannya yang dingin berusaha membuka tutup tangki bahan bakar, mengira jika ia lupa mengisi bensin sehingga motor itu mogok. Kening Eko berkerut ketika melihat ternyata bensinnya masih cukup. Kenapa ini? Pikirnya sambil mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali ia servis motornya.
Hujan gerimis terus turun membuat suasana semakin mencekam. Eko berdiri sejenak, ia menatap ke sekeliling. Jalanan kosong, tak ada satupun kendaraan yang melintas. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara aneh dari tempat yang gelap. Di tengah kegelapan dan kesunyian itu, Eko mulai merasakan kegelisahan yang perlahan-lahan semakin meningkat. Dengan perasaan was-was, Eko pun akhirnya memutuskan untuk menuntun motornya. Jarak menuju rumahnya masih cukup jauh. Hanya saja Eko ingat ada bengkel di sekitaran tempat itu yang biasanya masih buka di malam hari. Di setiap langkah Eko, ia terus berharap agar tidak terjadi hal lain yang lebih buruk. Suara gemeretak rantai motor tua itu menjadi satu-satunya teman dalam perjalanan karena tak ada kendaraan lain yang lewat. Malam ini benar-benar terasa berbeda. Sepertinya dia selalu diliputi kesialan. Semenjak putus cinta dengan Dewi, Eko terus melangkah, menyusuri jalanan yang gelap dan juga sepi. Dalam hati ia berharap bisa segera tiba di rumah, lalu menggeletakkan tubuh yang luar biasa letih. Setelah beberapa ratus meter mendorong motornya di tengah kegelapan yang hanya ditemani oleh lampu jalan yang redup, Eko melihat sosok seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Perempuan itu berdiri dengan gelisah, mungkin resah karena menunggu angkutan umum yang tak kunjung muncul. Dengan langkah hati-hati, Eko menuntun sepeda motornya mendekati perempuan bergaun serba merah itu. Cahaya lampu jalan yang redup mulai menyoroti wajahnya. Perempuan itu tampak masih muda dan cantik, persis seperti perempuan idaman Eko, selain Dewi tentunya. Hanya saja wajahnya terlihat pucat, mungkin karena kedinginan. "Mau kemana, Mbak?" tanya Eko dengan suara ngos-ngosan karena lelah mendorong motor. Perempuan itu menoleh, matanya terlihat cemas. "Mas, bisa minta tolong?" Eko mengernyitkan dahi, merasa sedikit ragu. "Tolong apa, Mbak?" "Saya habis dari tempat teman. Sudah setengah jam di sini, tapi tidak ada angkot yang lewat. Apa saya boleh menumpang?" Eko memandangi motornya yang masih tak bisa diajak kompromi. "Eh, memangnya mbaknya ini mau kemana?" "Cempaka, Mas," jawab perempuan itu dengan suara yang sedikit gemetar. Ia mulai memeluk tubuhnya sendiri sambil menggigil kedinginan. "Ah, kebetulan satu jalur sama saya. Tapi sayang, Mbak, motor saya lagi ngambek ini, Mbak," kata Eko sambil menunjuk ke arah motornya. Tapi tunggu sebentar ya. Saya akan coba cek lagi." Perempuan itu tersenyum tipis, tampak lega mendengar tawaran Eko. Ia berjalan mendekat, mengangkat sedikit ujung roknya agar tidak terseret di tanah yang basah. Eko mulai menghidupkan kembali motornya dan kali ini berhasil setelah beberapa kali mencoba. Mesin motor tua itu kembali menggeram, siap untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah, sudah mau hidup lagi, Mbak. Eko kegirangan karena sepeda motor yang tadi harus diseretnya selama ratusan meter kini sudah bisa diajak kompromi. Diam-diam, Eko berharap perempuan itu bisa menjadi tambatan hatinya sehingga ia bisa melupakan Dewi. "Nah, mbaknya duduk di belakang aja ya," kata Eko sambil menepuk jok motor di belakangnya. Perempuan itu menaiki motor dengan hati-hati, memegang bahu Eko dengan lembut. "Terima kasih ya, Mas." Eko merasakan sentuhan tangan yang dingin di bahunya. Dia ingin menawarkan jaket padanya tetapi urung melakukannya karena takut membuat perempuan cantik itu tersinggung. Eko menarik gas dan motor mulai melaju pelan di jalanan yang licin. Gerimis masih terus turun membuat suasana semakin dingin dan mencekam. "Jadi mbaknya kesini untuk menemui teman. Tapi kenapa nggak diantar temannya pulang, Mbak?" tanya Eko mencoba mengisi keheningan. "Saya yang tidak mau, karena dia juga lagi sakit, Mas," jawab perempuan itu. "Bisa jadi sakitnya nanti tambah parah kalau harus mengantar saya pulang dalam keadaan hujan." "Oh ya, benar juga ya," kata Eko yang disambung dengan tawa gugup. Perempuan itu hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya, mungkin karena suasana malam yang sepi dan dingin. "Tapi maaf ini ya, Mbak, sekali lagi maaf. Memangnya pacarnya nggak jemput?" tanya Eko sedikit lancang. Perempuan itu tertawa pelan. "Baru putus, Mas. Kami sudah tidak bisa ketemu lagi. Mungkin dia lebih bahagia dengan orang lain." Eko mengangguk prihatin. "Senasib kita, Mbak. Saya juga baru diputusi."
Alasannya ya karena merasa sudah tidak cocok. Bayangkan saja, dia baru bilang tidak cocok setelah kami pacaran 5 tahun. Perempuan di belakang Eko kembali tertawa, suaranya lembut, enak didengar, sehingga Eko merasa terhibur sehingga ia kembali berkata, "Ah, mungkin dia sudah punya gandengan baru, Mbak." Ya, namanya juga kisah cinta, Mas. Ada saja cobaannya. Perempuan itu menggeser duduknya sehingga kini lebih dekat dengan Eko. Kalau tidak begitu kan hidup jadi nggak seru kan? Perjalanan mereka pun dilalui dengan obrolan-obrolan ringan. Sesekali perempuan itu juga berani bercanda sehingga rasa canggung yang tadi dirasakan Eko kini sudah tak terasa lagi. Jarak yang seharusnya sudah tak lagi terlalu jauh. Entah mengapa, tak jua kunjung tiba. Mungkin karena mereka berdua asyik berbincang-bincang. Mungkin juga karena Eko tak berani mempercepat laju motornya. Mereka pun akhirnya tiba di daerah yang lebih sepi. Hujan yang semakin bertambah deras membuat Eko menyipitkan mata agar pandangannya jadi lebih jelas. "Rumah kamu yang mana?" tanya Eko mulai merasa ragu. "Oh, masuk ke dalam ya, Mas," jawab perempuan itu sambil menunjuk ke arah jalan kecil yang gelap. "Lumayan jauh tapi masuk ke dalam sana. Gak apa-apa." "Seberapa jauh kah?" tanya Eko, berharap jarak tempuh tidaklah terlalu panjang. Ia sudah kedinginan karena sejak tadi badannya basah terkena hujan. Lumayan," jawab perempuan itu. Tapi kalau Masnya sudah kedinginan, biar saya turun saja di sini. Takutnya nanti Mas Eko jatuh sakit karena harus antar saya sampai ke rumah." Eko menghela nafas berat lantas tersenyum pendek. "Ayolah, gak apa-apa. Kasihan kamu kalau pulang dalam keadaan gelap begini. Sudah begitu, hujan pula." Perempuan itu mengangguk. "Terima kasih Mas. Maaf jadi merepotkan. Padahal kan kita baru saling kenal." Kali ini ia memegang bahu Eko lebih erat. Mungkin karena jalannya semakin gelap dan licin. Eko mengendarai motornya perlahan melintasi jalanan kampung yang hampir tidak ada penerangan. Kanan dan kiri jalan dipenuhi kebun pisang dan kebun bambu membuat suasana semakin mencekam. "Benar ini jalannya kan?" Eko bertanya lagi. Ia merasa agak khawatir dengan kondisi sekitar yang sangat sepi dan juga gelap. "Iya benar, memang selalu sepi kalau di sini Mas." Perempuan di belakang Eko mengiyakan pertanyaannya. "Biasanya di depan sana ada pangkalan ojek, tapi tumben hari ini mereka nggak kelihatan." Eko dan gadis itu akhirnya tiba di depan rumah yang sederhana. Rumah itu tampak bersih dan juga terawat meskipun berada di dalam kampung yang sepi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menerangi sekitar, cukup untuk membuat suasana tidak terlalu gelap. "Akhirnya sampai juga ya," kata Eko sambil menghela nafas lega. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan akhirnya berakhir. Pinggangnya terasa begal karena terus duduk di motor. Gadis berpakaian serba merah itu pun turun dari sepeda motor dengan hati-hati. "Terima kasih banyak ya Mas. Kamu sudah berbaik hati mau jauh-jauh mengantar ke sini," katanya sambil tersenyum lembut. Sudahlah, tidak usah terlalu difikirkan. Lagi pula aku tidak tega melihat perempuan berdiri sendirian di pinggir jalan seperti kamu tadi." Eko mengamati sekitar yang benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara rintik hujan dan beberapa suara serangga malam. "Kamu tinggal di sini sama orang tua atau sendirian? Sepertinya kok di sini tidak ada tetangga." "Sendirian, Mas. Orang tuaku tidak tinggal di sini. Mungkin suatu hari nanti akan menyusul pindah, tapi sepertinya masih cukup lama." Perempuan itu ikut memandang ke arah sekitar. "Ya, wajar sih kalau sepi, Mas. Namanya juga di ujung kampung, hanya sedikit orang yang mau tinggal di sini." Perempuan itu memalingkan pandangan ke arah rumahnya. "Masnya mau mampir dulu?" Eko menggelengkan kepala. Nggak usah, nggak usah. Saya langsung saja ya. Mau ada acara ini sama teman-teman." "Yakin? Kalau mampir akan saya buatkan teh panas sekalian," tawar perempuan berwajah cantik itu. Eko masih menggelengkan kepala. Dia takut akan digerebek warga kalau nekat mampir di rumah perempuan yang tinggal seorang diri. Melihat Eko masih menggelengkan kepala, perempuan itu pun lantas mengeluarkan uang dari saku bajunya lalu mengulurkannya kepada Eko. Eko terkejut melihatnya. Apa ini?" "Saya itu bukan tukang ojek. Saya ikhlas mengantarkan kamu. Ya, hitung-hitung menambah kenalan." "Terima saja Mas, sebagai ganti ongkos bensin." Perempuan itu bersikeras sambil menyodorkan uang itu ke Eko. Eko menggeleng tegas.
Mbak, jangan mbak, jangan. Saya benar-benar ikhlas. Gadis itu terdiam sejenak. Lalu ia mengeluarkan pulpen dari saku bajunya. Ia pun terlihat menuliskan sesuatu di uang tersebut. Eko memperhatikan dengan rasa penasaran. Apa yang sedang ditulisnya? Setelah selesai menulis, gadis itu menyodorkan uang itu kembali kepada Eko. Ini nama sama nomor handphone saya, Mas. Mohon diterima. Eko melihat tulisan di uang tersebut. Senyumnya mengembang karena ia sejujurnya mulai merasa tertarik pada perempuan itu. Bukan hanya cantik, dia juga enak diajak ngobrol. Sepanjang perjalanan tadi mereka banyak membicarakan hal-hal yang menarik. Ia pun langsung menerima uang yang diserahkan perempuan itu, mengeja namanya dalam hati. Evi, bagus juga namanya. Dan juga cantik seperti orangnya. Gadis itu tersenyum seolah-olah ia bisa mendengar suara hati Eko. Terima kasih banyak ya mas. Semoga selamat sampai tujuan. Eko mengangguk kemudian menghidupkan kembali motornya. Ya, kamu juga hati-hati ya. Jawabnya sebelum melaju pelan meninggalkan rumah. Ia menoleh sekali lagi melihat gadis itu melambai sambil berdiri di depan rumah. Jalan kampung yang sepi kembali menemani perjalanan Eko. Meskipun ia merasa kedinginan, tetapi hati Eko berbunga-bunga karena baru saja mendapat kenalan baru yang cantik. Motor tua itu terus melaju melintasi jalanan speed yang gelap. Beberapa kali ia hampir terjatuh karena jalanan berlumpur. Celana Eko tak lagi sekedar basah, lumpur juga menempel di sana. Eko menempuh jalan pulang dengan hati-hati, menerobos kegelapan malam yang pekat. Suara mesin motor yang berderak-derak menjadi teman satu-satunya di tengah kesunyian. Dia baru bisa bernafas lega ketika akhirnya keluar dari jalanan kecil dan kembali ke jalan utama. Ia merasa sedikit lega. Lampu-lampu jalan mulai tampak mengusir kegelapan yang sempat menyelimuti perjalanannya. Di tengah perjalanan, Eko teringat uang yang diberikan gadis itu. Ia mengeluarkannya dari saku jaketnya dan melihat tulisan yang tercantum di sana. Entah mendapatkan ide dari mana, Eko mencium uang tersebut, meresapi aroma uang bercampur bunga yang tercium samar. Dia cengengesan sendiri karena tingkahnya yang seperti orang tak waras. Namun Eko menghibur dirinya. Dia tentu saja berhak bertingkah seperti itu. Mungkin memang sudah saatnya Eko jatuh cinta lagi setelah ia dikecewakan Dewi. Eko menghidupkan motor tuanya lagi. Jalanan desa yang gelap dan licin menjadi tantangan tersendiri. Tidak ada yang aneh di sepanjang perjalanan. Hanya saja ia merasa sedikit bingung. Jarak dari rumah Evi sampai ke jalan utama itu ternyata cukup jauh, lebih jauh dari yang ia bayangkan. Eko merasa bahwa ia sudah lama sekali berkendara, namun belum juga menemukan tanda-tanda jalan utama. Di sebuah perempatan jalan, ia melihat beberapa pemuda yang sedang berkumpul di sebuah gardu, bermain kartu domino sambil mengobrol santai. Sesekali terdengar suara tawa mereka sambil menunjukkan teman yang kalah. Cahaya lampu dari gardu juga memberikan sedikit rasa aman. Di tengah kegelapan malam, Eko memutuskan untuk menghentikan motornya dan bertanya arah keluar yang mungkin lebih dekat dari jalan yang ditempuhnya tadi. "Permisi mas," sapa Eko sambil turun dari motornya. Para pemuda itu menoleh ke arahnya dengan penuh perhatian. Mereka tampak tertarik kala melihat penampilan Eko yang tampak semrawut. Mau tanya, jalan menuju ke jalan utama lewat mana ya?" tanya Eko sambil menggigil. Seorang pemuda yang duduk di dekat papan catur menunjukkan arah. "Oh, lurus saja pak. Nanti ada pertigaan, setelah itu belok kanan sampai ketemu masjid. Setelah itu terus saja, sudah ketemu jalan besar." "Masnya dari mana ya?" tanya pemuda lainnya yang duduk di sampingnya. "Kok kayak orang habis kecebur lumpur?" Teman pemuda itu memukul paha temannya. Ia menegur pelan. "Jangan sembarangan." Eko meringis. Penampilannya saat ini memang terlihat menyedihkan. Tangan Eko menunjuk arah tempat dirinya tadi mengantarkan Evi. "Tadi saya habis mengantar teman saya ke sana," katanya sambil mengarahkan jarinya ke arah yang dimaksud. Para pemuda yang tengah meronda itu saling bertatapan. Raut wajah mereka berubah serius. Salah satu dari mereka yang tampak lebih tua berdiri dan mendekati Eko.
Memang masnya mengantarkan siapa? Eko merasa sedikit aneh dengan pertanyaan itu. Lantas, ia pun teringat bahwa dirinya kini berada di kampung orang. Mungkin saja para pemuda di sana tak suka jika ada pemuda dari kampung lain yang mengapeli bunga desa mereka. "Ah, saya tadi mengantarkan Evi. Kami bertemu di jalan karena dia tidak mendapatkan angkutan umum yang bersedia mengantarnya sampai di sini." Jelas Eko dengan buru-buru, dia tak ingin mereka salah paham padanya. Pemuda itu mengerutkan kening. Begitu juga teman-temannya yang saling pandang. "Mas, di sana itu tidak ada rumah. Rumah terakhir ya di belakang pos ronda ini," katanya sambil menunjuk ke arah yang berlawanan. Eko terdiam sejenak, merasakan bulu kuduknya mulai merebang. "Masnya yakin? Memangnya nama teman mas itu siapa?" tanya pemuda itu lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Eko merasa kebingungan. Ia kembali memikirkan perjalanan tadi dan rumah gadis itu yang tampak nyata. "Ah, saya benar-benar nggak tahu namanya, tapi tadi saya benar-benar nganter seorang gadis. Dia bilang rumahnya di ujung kebun itu." Para pemuda itu saling berpandangan lagi dan salah satu dari mereka berkata pelan, "Mas, mungkin mas harus lihat lagi. Di sana itu beneran gak ada rumah." Eko merasa cemas. Ia memutuskan untuk memeriksa kembali. Bisa bisa tolong temani saya?" pintanya dengan nada yang sedikit gemetar. Para pemuda itu setuju dan beberapa dari mereka mulai menyiapkan senter bersama-sama. Mereka pun menuju kembali ke arah yang sudah ditunjukkan Eko. Langkah kaki mereka menghantam tanah basah. Suara gerimis dan juga angin malam menambah suasana mencekam. Ketika mereka sampai di tempat yang Eko maksud, mereka hanya menemukan kebun pisang yang lebat dan pohon bambu yang menjulang tinggi. Tidak ada tanda-tanda rumah atau bangunan apapun. Eko mulai panik, kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. "Mas, di sini tuh beneran gak ada rumah," kata salah satu pemuda sambil menyoroti sekitaran dengan senternya. Eko terdiam, merasa seluruh tubuhnya merinding. Ia lalu mengeluarkan uang yang tadi diberikan gadis itu dan melihat tulisan di uang tersebut. Nama dan nomor handphone gadis itu jelas tertulis, namun sekarang terasa seperti sebuah misteri yang tak terpecahkan. Pemuda yang lain yang tampaknya lebih berpengalaman lantas menepuk bahu Eko. "Mas, mungkin masnya ketemu sama yang bukan manusia," katanya pelan. Eko pun hanya bisa mengangguk pelan. Ia merasa tidak percaya, namun tidak bisa menyangkal apa yang baru saja dialaminya. Malam itu, di tengah kebun yang gelap dan sunyi, Eko menyadari bahwa ia mungkin baru saja bertemu dengan sesuatu yang lebih daripada sekedar gadis cantik biasa. Dengan perasaan yang campur aduk, ia lantas mengikuti para pemuda kembali ke pos ronda, berusaha memahami kejadian yang baru saja menimpanya. Eko mengeluarkan uang dari saku bajunya dengan tangan yang sedikit gemetar. Uang itu masih lembab karena hujan dan tulisan di atasnya sedikit pudar tapi masih terbaca jelas. Begitu ia melihat nama dan nomor handphone yang tertulis, hatinya berdegup kencang. Astagfirullahaladzim. Gumamnya pelan tapi cukup keras untuk didengar oleh para pemuda yang sedang bermain catur. "Kenapa mas?" tanya salah satu pemuda dengan nada khawatir. Mereka semua pun langsung mendekati Eko, penasaran dengan apa yang terjadi. Ini, tadi saya dikasih uang sama gadis yang saya antar. Di sini dia menuliskan nama dan nomor handphonenya," kata Eko sambil menunjukkan uang itu. Para pemuda melihat uang tersebut dan wajah mereka langsung berubah. Bulu kuduk Eko berdiri. Begitu juga dengan para pemuda yang tengah meronda. "Di sana itu cuma ada kuburan, tidak ada rumah lagi," kata salah satu dari mereka. Suaranya gemetar. Eko tertegun, bulu kuduknya semakin berdiri kencang. "Astagfirullah, untung saja saya tadi langsung pamit," gumamnya, masih tidak percaya dengan apa yang baru dialaminya. Eko lantas turun dari sepeda motor dengan langkah yang goyah. Salah satu pemuda menawarkan untuk membuatkan kopi. "Masa duduk dulu, saya buatkan kopi biar tenang," katanya sambil menepuk bahu Eko. Eko mengangguk, merasa tubuhnya lemas. Ia duduk di bangku kayu yang ada di gardu ronda sambil meraih sebatang rokok dari kantong celananya. Ia menyalakan rokok itu lalu menghisapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sambil merenungkan kejadian aneh yang baru saja menimpanya. Asap rokok mengepul di udara malam yang dingin dan lembab. Eko menatap kosong ke depan, pikirannya melayang-layang antara kenyataan dan misteri yang baru saja dihadapinya.
Para pemuda yang lain tetap berjaga. Beberapa dari mereka berdiskusi pelan sambil melirik ke arah Eko dengan penasaran dan juga sedikit takut. "Ah, Mas, jam berapa ya sekarang?" tanya Eko akhirnya mencoba memecah keheningan yang mencekam. "Jam setengah satu, Mas," jawab salah satu pemuda sambil melihat ke arah jam tangannya. "Memangnya Mas ketemu gadis itu di mana sih?" Eko menghela nafas panjang mengingat kembali kejadian yang dimulai beberapa jam lalu. "Ya Allah, saya itu kan ketemu gadis itu di dekat tugu perbatasan pas habis azan maghrib." Pantas. Rasanya lama sekali perjalanan tadi, katanya dengan nada heran dan juga cemas. Para pemuda itu saling berpandangan lagi. Salah satu dari mereka yang tampaknya lebih tua berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Normalnya, waktu tempuh dari tugu perbatasan ke tempat tujuan si gadis berpayung merah dengan sepeda motor itu ya hanya sekitar 25 menit. Tapi malam ini Mas itu menghabiskan waktu 6 jam untuk itu." Kata-kata itu menggema dalam pikiran Eko. Ia tidak percaya bahwa perjalanan yang seharusnya singkat itu bisa memakan waktu begitu lama. 6 jam. Astagfirullahalazim. Gumamnya lagi, merasa seluruh tubuhnya bergetar. Kopi yang dibuatkan pemuda tadi akhirnya tiba. Eko meraih cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar dan meneguknya perlahan. Rasa hangat dari kopi sedikit membantu mengusir dingin yang merayapi tubuhnya, tapi pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan yang belum terjawab. "Mas, mungkin tadi Masnya itu kena linglung," kata pemuda yang lain mencoba memberikan penjelasan. "Kadang kalau kita itu berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, bisa saja kita dibawa ke alam lain tanpa kita sadari." Eko pun hanya mengangguk pelan. Pengalaman malam ini terasa begitu nyata dan mengerikan. Setelah beberapa saat Eko merasa sedikit lebih tenang. Ia berdiri dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang. "Terima kasih ya mas-mas semuanya sudah membantu saya," katanya sambil tersenyum lemah. Biar aman, kami antar sampai ke jalan besar ya," kata pemuda yang tadi membuatkan kopi sambil menyiapkan motornya. Eko setuju, ia merasa lebih nyaman dengan ditemani. Mereka berangkat bersama, meninggalkan gardu ronda dengan perasaan campur aduk. Eko merasa sedikit lega, namun masih dihantui oleh kejadian tadi. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus berputar, mencoba mencari jawaban atas misteri gadis berpayung merah itu. Begitu sampai di jalanan besar, Eko pun berterima kasih lagi kepada para pemuda itu. Ia lalu melanjutkan perjalanan pulang dengan perasaan yang masih terguncang. Malam itu, Eko menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang kadang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Pengalaman ini akan selalu diingatnya, menjadi cerita yang mungkin suatu saat akan diceritakannya kembali kepada orang lain sebagai pengingat bahwa ada hal-hal di luar nalar yang terkadang hadir dalam kehidupan kita. Eko melanjutkan perjalanan pulangnya dengan hati-hati. Hujan rintik-rintik masih menemani sepanjang perjalanan, namun kali ini ia merasa lebih waspada. Setiap bayangan di pinggir jalan, setiap suara yang terdengar di kejauhan, semuanya membuat lebih siaga. Pikiran tentang gadis berpayung merah dan kejadian aneh yang baru saja dialaminya terus berputar-putar di kepalanya. Ketika akhirnya Eko tiba di rumah, ia merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Ia memarkirkan sepeda motornya dan berjalan ke dalam rumah. Malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Ia menyalakan lampu di ruang tamu, duduk di kursi kayu yang ada di sana dan mencoba menenangkan diri. Eko lantas mengeluarkan uang yang sudah diberikan gadis itu dari saku jaketnya sekali lagi. Ia melihat tulisan di uang tersebut, nama dan nomor handphone yang masih jelas terlihat. Meskipun kejadian malam ini membuatnya merasa cemas, ia berusaha untuk tetap berpikir positif. Mungkin ini adalah pengalaman yang tak akan terlupakan, sebuah pelajaran bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Keesokan harinya,
Eko merasa sedikit lebih tenang. Ia menceritakan kejadian malam itu kepada beberapa tetangganya dan mendapati bahwa cerita-cerita tentang gadis berpayung merah memang sudah lama beredar di desanya. Banyak yang mengatakan bahwa gadis itu adalah arwah seorang pekerja pabrik yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia dikatakan sering muncul di pinggiran jalan mencari tumpangan untuk pulang ke rumahnya yang sudah lama kosong. Eko merasa merinding kala mendengar cerita tersebut, tapi ia juga merasa bersyukur karena telah selamat. Ia pun memutuskan untuk menyimpan uang dengan tulisan itu sebagai kenang-kenangan, mengingatkannya akan kejadian malam itu dan pelajaran berharga yang diperolehnya. Hari-hari berikutnya, Eko pun kembali menjalani rutinitasnya. Pengalaman malam itu tetap ada di benaknya, namun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan oleh logika dan mungkin lebih baik dibiarkan sebagai misteri. Malam Jumat berikutnya, Eko pun pulang lebih awal dari biasanya. Ia merasa lebih waspada menghindari perjalanan malam yang tak perlu. Meski begitu, dalam hatinya, ia selalu berdoa agar gadis berpayung merah itu bisa menemukan kedamaian di tempat yang seharusnya. Dan begitulah, Eko menjalani hidupnya dengan penuh kewaspadaan dan rasa syukur. Pengalaman malam itu mengajarkannya tentang keberanian, kebaikan hati, dan misteri kehidupan yang tak selalu bisa dijelaskan. Kisah tentang gadis berpayung merah menjadi salah satu kisah yang akan selalu ia ingat sebagai pengingat akan keajaiban dan keanehan di dunia ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sanum Nareswari, kisah dari tanah Kalimantan itu selalu mencekam ya. Sangat menarik untuk diikuti, dan pada kesempatan kali ini adalah tentang kisah perjalanan ya, perjalanan pulang seorang karyawan yang bekerja dari kantor ke rumah, perjalanannya selepas senja lah ya. Jadi sebelum maghrib dia jalan. Setelah itu di perjalanan dia bertemu dengan seorang gadis di Tugu perbatasan Banjarbaru Banjarmasin. Keren banget kisahnya ya di sini. Bagaimana dia berkenalan dengan perempuan sampai mengantarkannya pulang. Tapi sebenarnya itu adalah bukan manusia ya teman-teman. Ya bersyukur alhamdulillahnya pada akhirnya Eko tidak terkena apa-apa ya, tidak terkena dampak apa-apa. Tapi itu justru malah membuat Eko lebih waspada, lebih hati-hati ke depannya, dan mungkin karena dia terlalu meratapi ya perpisahannya dengan Dewi. Tapi wajar sih, yang namanya anak muda ketika sedang patah hati itu pasti galau berat, itu wajar, nggak masalah. Yang penting jangan meratapnya terlalu berlebihan ya, jangan sedih yang berlebihan, jangan meratap, nggak boleh. Jadi sedih boleh tapi jangan berlebihan. Dan itu mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Keren banget kisahnya. Ternyata sosok Evi, sosok wanita yang ditemui oleh Eko di perjalanan itu adalah, menurut keterangan warga sekitar ya, itu adalah sosok mantan karyawati yang meninggal dunia, karyawati pabrik yang meninggal dunia. Akhirnya sering muncul wujudnya dan mengganggu orang-orang di sekitar. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai diapa-apain. Tapi nggak tahu juga tuh kalau sampai dia akhirnya mampir ya teman-teman ya. Mau mampir, mau minum teh yang disuguhkan, nggak tahu juga. Ya alhamdulillahnya itulah. Pada dasarnya Eko orang baik, maka dia akan bertemu dengan orang baik juga. Jadi para pemuda di sana menolong Eko hingga sampai ke rumah. Keren banget. Tapi penasaran juga ya, kenapa nggak ditelepon itu ya Evinya ya, ada nomor teleponnya, kenapa nggak ditelepon? Tapi ya itu ya menjadi misteri, dan ya belum tentu juga sih semua orang punya keberanian untuk menelpon seperti itu. Tapi nggak tahu juga lah, mungkin ada beberapa teman-teman nggak bilang kenapa nggak ditelepon aja yang namanya Evi itu. Tapi overall kisahnya keren banget. Buat Mbak Sanum Nareswari, terima kasih. Ditunggu lagi kisah-kisah hebat selanjutnya, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya. Dan silakan buat yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Buat teman-teman mungkin yang suka dengan video dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita kami upload di setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya. Karena harus melalui proses penggarapan dulu agar bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.